هادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذنا وعلمائنا المخلصين العاملين، وجميع ساداتنا العلوين، وجميع ساداتنا الصوفية، وعلمائنا الشافعية، وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، خصوصا إلى الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita melanjutkan mengaji dan mengkaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, yang pada malam hari ini judulnya adalah Cara Mencuci Najis. Kitab Panjenengan halaman 22. Kitab terjemah Panjenengan halaman 22. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah ini, faslun, satu fasal, al-mughalladzatu, najasah mughalladzah, najasah yang berat, najisnya anjing dan babi, wa tawallada minhuma, dan anak keturunannya, tadhuru, bisa menjadi suci, bisa ba'i ghasalatin, dengan 7 kali basuhan, ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan benda najisnya, ihdahunna, yang salah satu dari 7 basuhan itu biturabin, menggunakan debu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kita bahas malam hari ini adalah cara mensucikan najis-najis yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Pada kesempatan sebelumnya, najasah itu dibagi menjadi 3.
ada najasah atau najis mughalladhah, kemudian ada najasah mukhaffafah, yang tengah-tengah ada najasah mutawassithah. Sedangkan najasah mutawassithah nanti dibagi dua, ada yang ainiyah dan yang kedua adalah hukmiyah. Itu dalam perjalanan ngaji kita nanti pelan-pelan kita bahas. Sekarang kita melangkah pada cara mensucikan najasah mughalladhah. Di dalam bahasa kitab Safinatun Najah, cara mensucikan al-mughalladhah, najasah mughalladhah ini, caranya dengan tadhuru, jadi Anda mensucikannya dengan cara menyiramkannya sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan debu. Itu ada syaratnya, ba'da izalati ainiha. Jadi bahasa idealnya kalau ada najisnya, najasah mughalladhah masih ada warnanya, bentuknya dan sebagainya itu dihilangkan dulu. Itu dihilangkan dulu, disiram sampai 6 kali siraman baru hilang. Itu dihitung 1 hadirin. Ya. Bahasanya itu ya, 6 kali siraman yang sudah kita lakukan baru hilang ainun najasah, benda najis mughalladhahnya. Padahal kita sudah menyiramnya 6 kali. 6 kali siraman baru hilang najasah mughalladhahnya, itu masih dihitung 1. Berarti masih kurang 6 siraman lagi, yang salah satunya dengan debu. Dados caranya boten ngeten, biar 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau kayak kita beri debu, ya langsung 7 gitu. Mboten ngoten tadi. Benda najisnya ada, mana yang kemudian tadi kenapa sarung kita ya dijilat oleh anjing, ya sarung kita dijilat oleh anjing, ya tidak tanggung-tanggung yang menjilat bulldog hadirin, ya itu. Anjing biasa niki mbaya anjing niki bulldog ya. Nah, kemudian kelihatan bendanya, kelihatan yang terkena najis, disiram dulu. Ya, siram. Kalau kemudian baunya sudah tidak ada, mungkin air liurnya kita yakin sudah tidak ada, padahal tadi kita 6 kali sudah menyiramnya, 6 kali itu masih dihitung 1. Kemudian masih ada 6 kali lagi. Nah, kemudian kita siram lagi, yang ketiga atau keempat kita campur dengan debu. Setelah itu disiram lagi, ya, yang ketiga dicampur dengan debu, disiramkan, yang keempat disiramkan lagi, yang kelima siram, yang keenam, yang ketujuh. Kalau dilihat orang yang wah, sama 12 kali nih. Iya, yang 6 itu karena baru hilang najasahnya, itu dihitung 1 Mas Yan. Ini yang menjadi catatan kita, sebab bahasa Safinah niku wau ba'da izalati ainiha, setelah hilangnya ain atau benda najasah mughalladhahnya. Maka kalau kemudian baru hilang dengan 6 kali siraman, itu dihitung 1 Mas Yan. Nah, niki yang perlu kemudian kita perhatikan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, caranya seperti itu. Tetapi di dalam keterangan kitab niku wonten yang lebih cepat lagi hadirin. Anda datangi sebuah sungai yang besar. Sungai niku umumnya kan nggak ada sungai kita yang bening kan gana dari kayak sungai Londo konten Belanda, Den Haag konten jarang nih. Ya, umumnya kan soklat. Soklat itu karena membawa tanah dari atas. Tanah lempung dan sebagainya, itu kan tanah hadirin. Makanya ketika kita sarung kita secara tidak sengaja dijilat oleh anjing, ya katakanlah dimasukkan
di sungai yang besar ya, yang bukan sungai kecil kemudian banyak kotorannya, mboten. Sungai yang besar lah. Katakanlah kali Metro atus ten mergan niku, atau mungkin kali yang ada di sana ya, yang menuju Bumiayu itu. Ya, niku kan sudah bercampur tanah ya, kita kujak-kujak sampai 7 kali dilebok-lebokno, sudah kita hitung sudah enggak ada, sudah selesai. Kalau kemudian yang dijilat adalah kaki kita, ya kaki kita dimasukkan sungai. Dimasukkan sungai, kemudian digosok-gosokkan, ya, kemudian digoyang-goyangkan 7 kali, sudah enggak ada, selesai. Ya ngoten tak ya. Ya, niku. Caranya lebih mudah itu. Kemudian lagi mughalathah ngoten. Kemudian lagi dilanjutkan wal mukhaffafatu. Mukhaffafah. Najasah mukhaffafah, najasah yang ringan, tadhuru bisa menjadi suci najasah ini birasyil ma'i, dengan menciprat-cipratkan air alaiha, di atasnya najasah mukhaffafah, ma'al ghalabah, disertai dengan dilebihkan, wa izalati ainiha, dan dihilangkan benda najisnya. Jadi kalau yang mukhaffafah, contohnya di serban ini terkena mukhaffafah itu kan kencingnya anak bayi laki-laki yang tidak makan kecuali ASI, air susu ibunya. Dan harus bagiannya itu dinamakan air kencing aja. Dan itu harus bayi laki-laki, dan yang dimakan hanya sebatas ASI. Mungkin usia 1 bulan, 2 bulan. Nah, kemudian dia ini kencing di serban kita. Maka serban ini enggak usah dicuci, ngoten mboten harus. Nah, kencingnya di sini diciprat-ciprati air saja ini. Ya, ciprati sampai kemudian air itu kemudian terasa semua tempat yang dikencing itu diciprat-ciprati ini. Enggak harus mengalir airnya. Pokoknya teles dan sudah benda najisnya hilang, dianggap hilang, sudah kita ciprat-ciprati itu, sudah tidak ada lagi, berarti selesai. Ya, berarti niki kita sudah mensucikan tempat atau barang yang terkena najasah mukhaffafah. Memang syaratnya harus air kencing, bukan kotorannya. Kemudian harus bayi laki-laki, perempuan enggak masuk. Ya, kalau bayi perempuan langsung begitu kecil ini langsung dikategorikan najasah mutawasithah. Ya. Alasannya yang namanya air kencingnya bayi laki-laki itu biasanya umumnya tidak berbau. Mohon maaf, beda dengan air kencingnya yang perempuan. Ya. Kemudian relatif lebih ringan. Tapi kemudian yang perempuan itu relatif lebih berat. Ya, itu jadi gampang merusaknya, lebih berat. Gitu. Nah, ini sehingga kalau kemudian air kencingnya bayi laki-laki tadi itu mengenai serban kita, baju kita, cuman diciprati tok mawon. Selesai sudah. Karena enggak bau. Ya. Tapi kalau kemudian bayinya sudah makan macam-macam, usia bayinya 1,5 tahun sing dipangan yo gado-gado, rujak, jinggur macam-macam. Iku bayi ajaib hadirin. Ya, nah, kalau ada begitu, najasahnya nanti jadinya mutawasithah, bukan mukhaffafah lagi. Ya, itu. Kemudian wal mutawassithatu, kemudian yang ketiga najasah mutawassithah, najasah yang sedang. Pokoknya bukan mughalathah,
bukan mukhafafah, pasti mutawasitoh. Apa? Darah, nanah, ngoten niku kan, kencingnya orang dewasa, laki perempuan, ya apapun bentuknya, kotoran dan sebagainya, itu semuanya masuk kelompok al-mutawasitoh. Pokoknya bukan mughaladah dan pokoknya bukan mukhafafah, pasti mutawasitoh. Wal mutawassitatu, sedangkan najasah mutawassitah tangkosimu terbagi. Tangkosimu terbagi ila qismaini pada dua bagian. Satu ainiyatin, namanya najasah ainiyah. Yang kedua hukmiyah, najasah hukmiyah. Apa yang dimaksud dengan najasah ainiyah? Kita baca saja dalam kitab Safina ini. Al-ainiyatu, yang dimaksud najasah mutawassithah ainiyah, hiya adalah allati, najasah, laha yang memiliki launun, warna, warihun, bau, wa ta'mun, dan rasa. Fala buddha, maka seharusnya cara menghilangkannya min izalati launiha, menghilangkan warna najasah ainiyahnya, warihiha, menghilangkan baunya najasah ainiyah, wa ta'miha, dan menghilangkan najasah apa itu, rasa daripada najasah ainiyah. Niki cara mensucikan gitu. Jadi contoh hadirin, kalau ada serban ini terkena darah hadirin, terkena darah, maka kalau kemudian terkena darah ini, karena darah itu ada warna, ada bau, buatan bisa didilat, ya, kemudian mesti ada rasa itu. Ya, kalau dua ini bau dan warna adang ya mesti ono ini, ya. Maka kemudian cara menghilangkan ainiyah niki, maka benda ainiyahnya, benda najasanya dihilangkan dulu. Dikerojok sampai kemudian warnanya hilang. Kalau warnanya hilang, kemudian mesti warnanya hilang, baunya juga sudah hilang, rasanya mesti hilang itu. Yang ketiga itu rasanya mesti hilang. Jadi kalau dua sudah terlewati, rasanya mesti hilang. Nah, ini sudah dihilangi, baru kemudian dicuci lagi, disiram 2-3 kali, selesai, itu caranya. Di sini dikatakan caranya menghilangkan 3 sifatnya. Warnanya harus hilang, baunya harus hilang, rasanya harus hilang. Itu. Maka kalau kemudian sudah diusahakan yang namanya najasah ainiyah niki diusahakan untuk dihilangkan, tapi darah itu warnanya si wonten hadirin. Sekalipun masih samar-samar karena dikucuk bolak-balik si ono, tapi ini sudah enggak bau sama sekali, hanya sisa warna. Nah itu makfu hadirin. Mboten napa-napa karena memang sulit itu. Itu. Nah, niku najasah ainiyah 3-tiganya harus dihilangkan. Wal hukmiyah, sedangkan najasah mutawassithah yang hukmiyah, secara ainiyah bendanya sudah enggak kelihatan, tapi hukumnya belum pernah disucikan tempat ini. Contohnya ngeten, ada tempat duduk, mungkin di belakang rumah panjenengan yang mengarah kepada tempat terbuka, itu jenengan tahu sendiri dengan mata kepala panjenengan dikencingi oleh kucing. Ya. Setelah dikencingi oleh kucing itu,
panjenengan ya jarang ke situ, ya, dan orang yang lain di rumah itu juga nggak pernah ke situ, duduk aja nggak pernah. Jadi tempat itu kemudian ya berarti kelihatan kalau pernah dikencingi, tapi belum pernah disucikan. Bertambahnya waktu, ya, kena angin, kena panas, akhirnya warnanya pudar, hilang, najasanya itu kelihatan hilang. Mambu pesingnya juga nggak ada sudah, karena sudah lama ditinggalkan. Ini sudah nggak ada. Berarti sifat-sifat warnanya, baunya, pasti rasanya juga sudah nggak ada. Apakah otomatis kemudian dikatakan tempat duduk ini suci? Belum. Secara hukumiyah, secara hukum masih mutanajis, sebab bisa disucikan itu kalau sayalanul ma harus kena disiram oleh air. Cara mensucikan harus dengan air, tidak boleh dengan yang lain. Nah, akhirnya yang dinamakan hukumiyah itu kata di sini wahya, yaitu allati najasah la launa, yang sudah tidak ada warnanya lagi, tapi di situ ada najis. Wala riha, tidak ada baunya lagi karena lamanya ditinggal. Mestinya yang ketiga juga nggak ada. Wala ta'malaha, rasanya juga sudah nggak ada. Nah, tiga-tiganya sudah nggak ada. Tapi tempat itu belum pernah disucikan oleh, kena hujan aja nggak pernah. Berarti di sini masih dihukumi najasah hukmiyah. Lek jenengan basah tangannya, jenengan jentuhkan, tangan jenengan mutanajis. Lah terus solusinya Ustaz gimana? Di sini kata dalam kitab Safinatun Najah, yakfika, cukup bagimu jaryul ma'i, ya, mengalirkan air alaiha, di atas najasa itu. Cukup Anda mengalirkan biar sekali, selesai sudah. Karena cara untuk menghilangkan, karena sifat-sifatnya sudah hilang semua. Tinggal disiram oleh air, yang air itu memang bisa mensucikan. Ya. Karena dalam mazhab Syafi'i untuk mensucikan ya air aja, nggak ada lagi. Ya. Kalau debu itu kan tambahan saja. Ya, kemudian hajar batu itu juga merupakan hanya sebatas untuk istinja saja. Tapi kalau air ini segalanya. Hanya saja kalau menurut pendapat kelompok Hanafiyah, termasuk api itu bisa menjadi alat bersuci. Loh kok bisa? Mereka berdalih secara hukum akal, besok wong kuwi lek mlebu neraka kan diumbah, disucikan dengan api neraka baru dilebotaken swarga. Berarti kan disucikan hari itu. Tapi kan dengan api. Akhirnya kemudian kelompok Hanafiyah, ya, caranya dengan dipanaskan, dicaringno atau dikena api itu suci. Jadi andai kata kemudian ada sate jatuh kemudian dipanasno nek Hanafiyah nggih suci, itu versinya Hanafiyah. Karena api itu bagi mereka alat bersuci. Niku cara mawon. Nah, itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah fasal yang berkaitan dengan cara mensucikan najis-najis yang ada. Jadi najasah mughaladhah tadi sudah kita bahas cara menghilangkannya. Kemudian najasah mukhaffafah juga sudah kita bahas. Yang ketiga najasah mutawassithah yang dibagi dua, ada ainiyah, ada hukmiyah, juga sudah kita bahas. Ini jadi jenengan cara menghilangkannya pun semerap. Harus tahu caranya untuk yang semacam ini. Mari kita buka pertanyaan hadirin supaya lebih banyak yang bertanya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas dari pertanyaan itu untuk mendalaminya. Monggo ingkang badhe tanglet. Monggo.
Nggih. Pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan, kalau ada orang sakit pada kaki, tapi bukan pada yang biasa dibasuh ketika wudhu, berarti sakitnya di atas mata kaki. Ya, berarti sakitnya di atas mata kaki, dia ada luka ini. Ya, rupanya bekas digaprak timnas. Ya, ya. Jadi kemudian ada luka ini, dan luka itu kemudian mengeluarkan darah. Satu yang lain bisa jadi ada nanah. Lah, ini posisinya ya apa Ustaz? Kalau ada darah dan nanah, selama darah dan nanahnya masih ada di luka itu, makfu nggak apa-apa. Ya, supaya tidak kena sarung, mungkin ditutupi dengan sesuatu yang lain. Ya, tetapi perbanyak kan kena darah, makfu nggak apa-apa. Asal tidak pada sarungnya. Jadi kalau kemudian lukanya masih ada darahnya, nanahnya itu pada lukanya itu, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau darahnya itu kemudian turun, ya meleleh ke bawah itu, nah itu yang tinggal dihilangi saja, mutanajisnya di situ. Ya, karena sampai ke bawah ini. Kalau masih ada di situ makfu ada. Tapi kalau sudah meleleh ke bawah, nah itu yang harus dihilangi. Gitu. Ketika kemudian sholat itu apakah dibasuh? Enggak harus. Kalau ketika darah atau nanah di situ ya sudah biar aja. Ya memang luka. Dan begini ini kan bisa jadi tidak semuanya bisa disentuh dengan air hadirin. Ya biasanya harus sesuatu yang yang bersih. Ya, kalau air kan bisa jadi ada kumannya, ya, tambah sakit. Makanya dia tidak tidak disentuhkan dengan air. Selama ada nanahnya di situ, darahnya di situ, makfu dibuat sholat samawan. Nanti kalau kita sembuh mengkodok, ya ini sudah sah kok. Kalau sudah sah nggak usah mengkodok lagi, sah itu. Ya. Kecuali tengah-tengah sholat, kemudian darahnya netes ke bawah, lah itu yang bermasalah. Ini. Jadi bagi mereka yang dikhawatirkan najasa itu bisa menetes, najasa itu bisa nanti mengucur ke bawah, jadi kemudian dia nggak siap untuk kemudian menutupinya, untuk sementara tidak ke mushola atau ke masjid tadi. Ya. Supaya tidak mengotori masjid atau mengotori musola. Dikhawatirkan nanti kalau diinjak-injak mutanajis apa ini. Ya nanti. Nah itu. Ngoten nggih? Enggak harus. Kan kalau begitu itu yang tayamum kan. Maksud saya ketika pada darah dan nanah itu di posisi itu, biar sudah enggak apa-apa. Karena itu tidak berkaitan dengan wudhu Anda. Boten napa-napa. Ya. Boten napa-napa. Ada lagi? Yang belakang, monggo. Agak keras soalnya. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan yang beliau sampaikan. Yang pertama, bolehkah beliau mengqadha sholat setiap saat? Jawabannya boleh. Karena qadha itu hutangnya. Kalau hutang kepada manusia harus dengan segera lunasi, apalagi hutang kepada Allah harus segera. Jadi qadha kapanpun juga boleh. Loh, maksudnya boleh itu di waktu-waktu yang diharamkan saat mantun subuh, mantun asar. Ngoten niku mboten mengenal waktu ngoten. Sing penting nyaur utang. Nah, hanya saja tidak setiap orang bisa mengerti alasan Anda.
Maka lek nyaur utang ngoten niku mari subuh mari asar aja nok musala nok omahe. Ya, supaya apa? Tidak menimbulkan kegaduhan. Ya. Lah iya jare melok ngaji mari subuh salat opo itu. Apa? Padahal bener. Ini bener hadirin, hanya belum terklarifikasi. Coba tanya, samanku salat apa? Qadha Mas, aku duwe qadha. Oh ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Dalam kitab Muhadzab itu ya, karya Abu Ishaq As-Shirazi itu di dalam ini pernah mantun subuh itu kemudian setelah jamaah subuh ada sahabat yang mundur ke belakang sholat tadi. Diperhatikan oleh Kanjeng Nabi. Setelah itu selesai ditanyai kan, sholat apa ini? Mohon maaf ya Rasul, ini qadha qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Tadi datang sudah qomat. Nabi gak komentar apa-apa, diam, langsung ngalih. Itu berarti ikrar hadirin. Menetapkan ngono iku oleh gitu. Begitu itu boleh. Nah, tetapi kan klarifikasi oleh Nabi. Ya, orang lain kan enggak akan astagfirullahaladzim ya Allah. Subuh-subuh sholat. Ya. Aliran apa meneh iki wah wis. Hanya tidak terkonfirmasi. Maka lek menurut dalam kalau ahli ilmu kini enggak ada masalah, mungkin sampean apa kok sholat? Aku mang teko wis qomat dorong sholat sunah fajar. Oh iya gak apa-apa wis. Padahal tahu nih hadirin. Tapi kalau kemudian tidak tahu, khawatir lebih baik mau sholat di musola, mau sholat di rumah, kalau qadha sama kok hadirin gitu. Jadi ahli ilmu itu idealnya tidak menimbulkan kegaduhan. Yang bagus ini kemudian justru kemudian ya orang tetap kondusif itu ahli ilmu hadirin. Buatan cari kemudian ketenaran dengan melawan arus. Khalif tu'raf, berbedalah supaya engkau gampang terkenal. Buatan ngoten hadirin. Ya. Niki Imam Syafi'i diundang oleh sahabatnya, sahabat debatnya, murid kesayangan Imam Abu Hanifah, Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Itu jeniusnya luar biasa. Teman debatnya Imam Syafi'i, dia mazhabnya Hanafi. Imam Syafi'i yang mazhab Syafi'i diundang ke kampung. Di Baghdad sak kuwampung ini sak masjid ini Hanafi 100% hadirin. Ganok Syafi'i. Dia diundang dengan muridnya untuk menginap di rumahnya. Dia datang Imam Syafi'i. Ketika subuh dipersilakan ngimami. Karena bacaan Imam Syafi'i sangat fasih. Bacaan Quraisy itu. Ya diimami oleh imam. Pikiran muridnya, waduh. Subuhan, ono kunut subuh ini. Ya iso geger sama sih. Imam Syafi'i kemudian mengimami. Bagus bacaannya, dipuji bacaannya, Qur'annya bagus. Setelah kemudian pada rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah, ya kemudian baca doa apa itu, iktidal. Setelah itu sujud Imam Syafi'i. Semua sujud semua mengikuti imamnya sampai selesai. Kemudian wiritannya selesai. Kemudian ditanya oleh murid, loh kok tidak kunut imam? Loh katanya imam, iki 100% iki Hanafi kabeh, anti kunut ini, enggak ada yang kunut. Lewe dewe kunut dewe, kok nambah aku kunut dewe. Ini melawan arus. Mboten, ahli ilmu tidak seperti itu. Kalau bisa meredam masalah, kenapa harus dimunculkan? Wong ini sunnah, tapi menjaga persatuan lebih utama. Oh niku bagus hadirin. Ya. Kalau kita kan enggak malang-malang putung rawi-rawi lantas. Ya. Ya. Kalau sudah musola Syafi'iyah, ojo enggak sing aneh-aneh, sudahlah. Kalau semuanya sudah Syafi'iyah semua, amaliyahnya mulai kiai-kiainya dulu, habaibnya dulu, wabe Syafi'iyah, yo nok kunuti yo wiritani jahar, yo saja aneh-aneh kemudian gaya, nanti akan kemudian malah menentang arus. Wong ini semua hasil ijtihad kok. Bukan kebenaran mutlak hadirin. Kebenaran mutlak nanti di hadapan Allah. Karena kalau itu kebenaran mutlak, kenapa ada yang namanya mazhab itu sampai 18 macam. Sampai yang bertahan cuma 4. Kalau Qur'annya ya sama, hadisnya, tapi kok pahamannya beda. Berarti itu dzon semua. Hakikatnya kebenaran dikembalikan kepada Allah. Jadi orang tidak boleh merasa paling benar. Ya. Jadi kalau sudah semua ini sak mushola Darussalam wis biasa Syafi'iyah, wis biasa kunut, kemudian donga niki, kemudian wiridan jahar, sudah
Mungkin Anda nggak cocok dengan itu, sudah Anda sendirian. Ya, ketika Anda mudah jadi imam, ya iso dipadakno supaya tidak timbul masalah. Aku yang ini, oh itu berarti belum terbuka. Kata Sayyid Alawi Al-Maliki, orang yang kalau ilmunya cupet itu dan apalagi dengan menggunakan kacamata kuda, aku ya segini yang ini, itu kurang tepat. Imam Syafi'i itu kurang hebat apa itu? Kalau dia kepingin memperkokoh dengan kunutnya kan siap, tapi enggak. Dia tinggal demi persatuan yang lebih tenang supaya jamaah kondusif. Ya, kalau sudah biasa Syafi'iyah semua, ya ojo kemudian gak ising aneh-aneh. Ya, nggak tahu kalau tujuannya cepat terkenal, viral di medsos ya lain hadirin. Ya, kalau sudah begitu nggak repot yang demikian itu. Jadi akhirnya buat yang aneh-aneh. Uang kemudian biasanya ya ketika meletakkan jenazah itu kemudian diasolati, kemudian diadzani, dikomati kan biasa dia. Tapi dia buat adzan yang aneh supaya orang bisa hayya 'alal qiyamah, hayya 'alal qiyamah. Biasa kan hayya 'alas shalah, masa salat, tangine kan kiamat iki. Jamaah kuwekir kabeh. Wah, akhirnya viral ya demikian. Boleh digoleki sing ngono ya mbuh. Ya. Orang ahli ilmu bukan mencari ketenaran hadirin. Mencari orang itu bisa mengamalkan ilmu dengan benar. Itu. Ya, itu. Terus kodok tadi boleh? Boleh Ustaz, boleh. Tapi dengan catatan ketika pengen mengkodok itu sebelum mengkodok panjenengan punya sholat yang memang punya utang sholat kepada Allah, kodok, iya, sudah diyakinkan berapa, pada waktu muda dulu Ustaz, saya ini kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, banyak enggaknya daripada iyanya Ustaz. Ya, kalau sudah begitu, ya diyakinkan dulu yang dikodok itu berapa, supaya ada selesainya, kodok kok selamanya, enggak ada selesainya, harus dilihat dulu, mau yang dikodok itu berapa. Nyor utangnya mesti nonton ya, kecuali ya canda kulak bolak-balik ngepek ndekek malih ya. Jadi kalau yang namanya saman kodok apa sholat yang berapa dulu kira saya hitung Ustaz. Insya Allah lah dikumpulkan ya 5 tahun. Ya sudah 5 tahun itu dicatat. Setelah 5 tahun dikodok selesai berarti sudah lunas, nggak ada utang sama Allah. Ya sudah. Ketika subuh gak usah kodok lagi. Kenapa? Sudah selesai. Ya. Gak usah enggak qobliyah, ba'diyah atau salah-salah sunnah yang lain banyak. Ya, kalau sudah selesai kodoknya dengan hitungan catatannya. Jadi jawabannya boleh kalau diyakinkan dia masih punya tanggungan. Kalau kemudian tanggungnya kira-kira dulu pernah meninggal apa enggak ya? Kalau enggak yakin, jangan melakukan ibadah dengan diawali enggak yakin. Jangan, kurang tepat itu. Ngerti enggak? Yang kedua, sudah tadi. Apa yang tadi? Sampun nggih? Oke. Untuk yang makmum itu hanya sebatas Fatihah, tidak lebih. Imam yang namanya makmum bacaan Fatihah. Sebab hadisnya Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, hadis Bulughul Maram, bab sifati sholat, tidak sah sholatnya bagi seseorang yang tidak membaca Fatihah di dalam sholatnya. Ini berlaku bagi imam, berlaku bagi makmum, berlaku bagi munfarid, orang yang sholat sendiri. Jadi sekalipun Anda makmum, sekalipun masbuk Fatihahnya belum selesai, tetap dibaca, sisanya nanti ditanggung imam. Sedangkan lebih daripada Fatihah tidak dianjurkan, tapi dengarkanlah bacaannya imam. Al-qari wal mustami' sawaun. Ya, yang namanya pembaca dengan pendengar niku podo ganjaran. Ya, panjenengan mendengarkan ya bacaannya imam itu, surat yang dibaca ya itu sama. Ya. Ganjarannya itu sama dengan yang membaca. Maka setelah Fatihah yang wajib jenengan dengarkan saja. Ya,
jangan dengarkan saja bacaannya makmum. Sekalipun ada bacaannya imam, mohon maaf. Sekalipun ada imam yang bacaannya ya bondino ya surati iku-iku ae. Ya, jadi lek iso surati yang 30 juz Al-Qur'an ngakeh. Masa kulhu ambek kul a'udzu birabbin nas. Yang lain kan banyak ini. Ya. Jadi yang macam-macam lah bacaannya itu. Ada lagi yang tanya? Monggo, Pak. Salam. Oke. Kalau kemudian bayi itu ngeten. Kalau bayi ini sudah diminumi, kalau sekedar dalam fikih ini dikatakan yang pasti ASI, air susu ibu, itu menjadi menu utama dia. Sedang sesekali dia diberi madu untuk penguat tubuhnya, diberi obat ketika sakit, wajar. Tetapi kalau kemudian makanan yang dimakannya sudah diversifikasi macam-macam, ada susu, kemudian ada bubur, ya ada kacang hijau, wah ya sudah berarti tidak masuk ini. Dia nanti masuknya kalau kencing masuknya mutawasito. Ya, jadi yang apa itu yang masuk sini sebatas apa itu ASI saja. Ya, tapi kalau sudah bubur, kemudian ada lagi yang lain, dan itu rutin diberikan, bukan sekedar hanya ASI, berarti kalau ketika dia kencing, sudah buatan dikatakan mukhafafah, mutawasito. Loh, umurnya masih 5 bulan, Ustaz. Loh, tapi lek panganane macam-macam nggih sampun. Masuk kelompok mutawasito. Ngoten, Pak. Ada lagi? Iya, enggak. Yang pasti, katakanlah contohnya ini kan anggota wudhu plus anggota tayamum. Katakan yang ya terkena sini ya. Nah, maka ini karena luka ini, maka kemudian mau gak mau harus ditutup dengan perban. Dalam fikih itu namanya sahibul jabiroh, orang yang menggunakan perban. Orang yang menggunakan perban, wudhunya tetap dihukumi sah. Hanya dengan mengusap bagian atas perbannya itu dua. Satu, ketika meletakkan perbannya dalam kondisi suci waktu itu. Lah sampean waktu mari kecelakaan ngoten sampean wudhu lali Ustaz wong nek UGD Ustaz terus waktu itu sing gotong wong 5. Oh, sing gotong wong 5 tentara kabeh waktu itu. Ajane tuwiboe nek ngarepe RST Ustaz. Oh, iya Ustaz. Jadi enggak jelas wudhu apa enggak lali Ustaz sekali. Nah, berarti sudah masuk enggak masuk satu. Kemudian katakanlah yang sakit ini mungkin luka. Harusnya luka itu kalau bahasa fikih ditutup sekedar nempel. Sedangkan kita kan dibelebet tadi. Berarti ada anggota sehat yang tidak terkena air. Nah, itu masalah. Makanya ketika wudhu itu kemudian sak mampu mawon. Harus tayamum. Tayamum pun juga tidak maksimal kan. Ya sudah wudhu saja. Setelah itu sholatnya bahasanya hormat waktu Pak. Sholatnya tetap sholat. Ya. Tetapi ketika kemudian dia sembuh, ketika dia masih pakai apa itu perban sampai dicopot dan dia sembuh itu 2 minggu umpamanya. Lah itu harus dikodoi Pak. Ya dikodoi. Karena apa? Wudhunya pun nggak maksimal. Ya. Seandainya bisa maksimal itu ketika meletakkan dia ketika itu dalam kondisi suci dan meletakkannya perban itu secukupnya ketika membasuh tangan ini di atas perban diusap gitu dok, lah itu sah sholatnya wudhunya. Ini mboten ya perbannya ya belebet nih kok. Nah, itu jadi
ya diusahakan orang seperti ini tidak jadi imam hadirin karena hormat waktu. Ya, dia. Jadi idealnya dia ini sholat mau jadi makmum boleh atau kemudian dia sholat sendiri boleh karena sakit. Nah, nanti kalau kemudian sudah sembuh diqodoi yang sebenarnya. Ya. Lah kalau kemudian nanti sholatnya sebisanya hormat waktu, nanti kalau sembuh diqodoi, ya sekalian nanti Ustaz kalau gitu sholatnya ketika sembuh. Loh, sopo sing meyakinkan 14 hari kemudian Anda tetap hidup itu sopo? Ya, siapa yang meyakini? Berarti Anda dianggap tarkus sholat, meninggalkan sholat. Sekali meninggalkan sholat wajib, minal kabair, dosa gede. Dan kita tidak itu, hormat waktu. Kulo tetap sholat kok ya Allah, sekalipun dengan situasi kondisi yang saya bisa begini. Dan nanti kalau saya sembuh, saya akan berusaha mengqadai kekurangan saya ini. Ngoten. Ya, ngoten nggih, Pak. Ya, ada lagi ya? Nggih. Oke. Jadi ada seseorang yang kondisinya bisa junub, bisa haidnya habis selesai. Ya, bisa junub kalau laki-laki atau wanita yang haidnya selesai itu mau habis waktu. Ya, lek digaya adus tok, kemudian kayak sholat, wis gak nututi. Tapi kan masih ada waktunya. Nah, terus apa gimana Ustaz? Ya ini diselesaikan dulu mandi besarnya dulu. Loh kalau nanti nggak cukup akhirnya keluar waktu, ya nanti kodok, tapi kan nggak dosa Dirin. Sebab ini kodok yang kemudian di luar kemampuannya. Ya, tinggal 5 menit, ya junubnya kemudian dia junub tinggal 5 menit habis. Loh kok iso sih junub tinggal 5 menit, kan saya nemeni wong, tapi gak apa-apa sih. Ini wong ini contoh Dirin. Biasanya head, ya biasanya head gitu. Lah terus saminisme ini lapo. Ya, ini biasanya contohnya head tadi. Head itu habis 5 menit sebelum habis. Headnya selesai sebelum waktu 5 menit waktunya itu habis. Contoh. Maka tuntaskan mandi besarnya dulu. Loh berarti nanti kan mandi besar kan bisa 10 menit, 15 menit, 20. Ya pokoknya selesaikan dulu. Sudah selesai mandi besarnya, lihat sudah habis waktunya, qadha sudah. Anda tidak dalam kondisi dosa qadhanya. Kenapa? Darurat. Kalau Anda langsung sholat, sholat junub kok sholat? Gak mungkin. Harus dituntaskan ini, toharahnya ini. Ya. Sedangkan kemudian nanti qadhanya nggak dihitung dosa. Ya ini. Ngoten. Ada lagi Mas ya? Ya. Ya. Katakanlah ada karpet lah ya. Karpet terkena najis. Ini. Kalau ada karpet terkena najis, ya, maka kalau kemudian tidak langsung disucikan, karpetnya ditandai ya, ditandai jangan sampai diinjak oleh orang. Kemudian karpetnya diambil, ya, yang terkena najis kurang lebih itu ditandai. Ya, kalau mau disucikan semua boleh, tapi kalau ini tok, ya, diginikan, ya disucikan yang terkena najis tok saja. Ya, katakanlah iya kalau ini Ustaz, kalau kemudian apa besar gimana? Ya kemudian dibawanya dikai napa niku, ya dibawanya dikai bak hadirin, dibiarkan airnya gitu supaya meresap ke bawah. Tapi kan ketadan oleh bak mutan najisnya. Hati-hati pokoknya. Ya, itu. Sehingga sampai kemudian suci, setelah itu soal basah nggak apa-apa, dikai sajadah yang lain sampai kemudian kering, tinggalkan sudah begitu. Caranya begitu. Ya, walhasil tiga-tiga ini harus hilang.
Kan itu katakanlah dikencingi anak kecil, ya, tapi anaknya sudah SD, itu berarti mutawasito itu. Tiga sifatnya harus hilang. Gitu. Ya, kalau sudah namanya anak, kemudian ada anak kencing situ, dia kadung kencing, ojo dilarui ya, jangan dihardik, biarkan saja di situ. Sebab dilarui meluwayu najis kabeh sak musala. Waduh, dia tambah keliling musala. Susah iki. Kerja bakti sedina sewengi iki. Ya, biarkan di situ, biarkan. Makanya di dalam hadis Bulughul Maram niku ada sahabat ini karena dianggap dia orang Badui. Melihat Masjid Nabawi kan bawahnya masih pasir. Dikira ya bangunan biasa. Dia ya masuk kemudian di pojok kencing ya, the piece of chur, ya, dia kencing. Sahabat Umar langsung sreng, perlu dipenggal kepala ini. Kemudian yang lain, jangan habis, duduk katanya. Umar masukkan. Ya, yang duduk, ambilkan. Biar dia selesai. Sudah selesai, kemudian dia disuruh keluar, ya, kemudian disiram oleh Nabi. Karena itu dari masih tanah, masih pasir, disiram dari atas, masuk ke bawah. Langsung atasnya sudah suci lagi, karena airnya ke bawah. Nabi hanya minta satu timba digerojokkan gitu aja. Ya selesai. Ya. Nabi mengatakan kapan-kapan lagi kalau ada, jangan dihardik, orangnya ketakutan, lari najis kabeh. Ya. Katanya orangnya, ya, semoga engkau saja yang dirahmati wahai Muhammad, sing liyane enggak katanya. Saking dia pegel kepada yang lain. Ya, jadi ya orang itu harusnya seperti itu aja. Menyelesaikan masalah itu harus tahu situasinya gitu. Jadi caranya seperti itu. Kalau kemudian ya di karpet pokoknya tiga sifatnya hilang seperti itu. Ya, kalau di lantai ya mau gak mau yang namanya lantai tetap ghuslul ma'adi, airnya harus mengalir, jaroyanul ma', airnya harus mengalir. Kalau mengalir kemana-mana kan gimutan najis. Kalau memang bisa, kalau kemudian masih tidak bisa, ini najasahnya namanya najasah ainiyah, ya buat najasahnya dia itu hukmiyah. Yang mana dikencingi ini, waduh, iki lantai, iki iso anu. Ya tutupi dulu dengan karpet, atau tutupi dulu dengan apa itu, dengan karpet lagi atau dengan sajadah, ya, dengan ditulisi mohon tidak dibuka dulu, ya, sehingga orang yang ngicak di atasnya bukan ngicak najasanya, ngicak sajadahnya nggak apa-apa, suci. Kalau ada kesempatan kemudian, ya, kemudian kalau di lantai, ya disiram sampai keluar, ya, disiram sampai keluar. Hanya saja kalau kemudian bisa dikondisikan, ya ini saya buat begini Ustaz, nanti saya arahkan saja dan ini ada tamparnya, ada talinya, sehingga air itu mengalir cuma di sini. Kalau memang bisa seperti itu, kados ten Masjidil Haram nggih mboten napa-napa. Ya. Masalahnya kalau musala kecil nggak apa-apa, kalau masjidnya besar, ya itu. Biasanya ada caranya sendiri. Jadi dibuat kalau ada najisnya, dibuatnya najisnya itu hukmiyah. Semua sifat-sifatnya hilang dulu. Ya, setelah itu kemudian disiram biar. Kemudian ini ada penutupnya. Biar sampai keluar selesai sudah. Nah, kalau sudah begitu pun suci. Ampun. Ngoten, Pak. Cukup nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'athana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.